Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah perusahaan pelayaran raksasa yang umurnya udah seabad, yang terkenal kaku, bisa melakukan perubahan total? Nah, kali ini kita akan bedah cerita luar biasa tentang Maersk dan bagaimana mereka merombak abis strategi, budaya, sampai masa depan mereka. Oke, ini kuncinya. Dari awal banget, sang CEO, Soren Skau, udah sadar kalau ini bukan cuma soal ganti model bisnis. Inti dari semua perubahan ini adalah mengubah manusianya, mengubah cara mereka berpikir dan bekerja. Ya, budaya adalah segalanya. Dan coba lihat angka ini. Di tahun 2016, skor kepuasan pelanggan mereka itu -30. Ini bukan berarti pelanggan cuma kecewa ya. Menurut salah satu eksekutifnya, mereka itu benci setengah mati sama Maersk. Wah, ini sih udah lampu merah yang nggak bisa diabaikan. Disinilah kita mulai ceritanya. Sebelum transformasi besar ini, Maersk itu sebuah konglomerat yang lagi megap-megap. Artinya, mereka itu perusahaan super besar yang bisnisnya macam-macam, dari kapal sampai minyak. Dan di tahun 2016, model kayak gini udah nggak relevan lagi. Mereka ada di persimpangan jalan, krisis dari segala arah. Ini gambaran sempurna betapa kakunya budaya mereka saat itu. Bayangin aja, ada calon eksekutif ditegur pas wawancara cuma karena bajunya dianggap salah. Aturannya ketat banget, pria harus pakai jas, ikat pinggang sama sepatu warnanya harus cocok. Ini nunjukin kalau di sana, aturan lama itu jauh lebih dihargai daripada ide-ide baru. Lalu, datanglah kenyataan pahitnya. Angka nggak bisa bohong kan? Rugi bersih 1,9 miliar dolar. Angka sebesar itu akhirnya maksa mereka buat bertindak. Jelas sudah, model konglomerat mereka udah nggak bisa dipertahankan. Mereka harus melepas bisnis minyak dan energinya untuk fokus ke jalan yang benar-benar baru. Nah, disinilah perubahan besarnya dimulai. Mars memutuskan buat nggak lagi jadi sekedar tukang angkut kontainer di laut. Mereka mau jadi seperti FedEx atau Amazonnya dunia logistik. Artinya, mereka mau mengontrol seluruh rantai pasok, dari A sampai Z, dari pabrik sampai ke depan pintu rumah pelanggan. Strategi baru ini berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama, tentu saja, armada kapal mereka yang besar itu tetap intinya. Kedua, mereka mengendalikan pelabuhan-pelabuhan kunci melalui APM Terminals. Dan yang ketiga, yang krusial, mereka juga mengurus logistik daratnya, mulai dari truk, gudang, sampai urusan bea cukai. Nah, APM Terminals inilah yang jadi jembatan penghubung semuanya. Disinilah letak kejeniusannya. Pesaing mereka kan biasanya mengoperasikan pelabuhan sebagai bisnis terpisah yang harus untung sendiri. Tapi Maersk beda. Mereka pakai terminal mereka untuk memperkuat ekosistem mereka sendiri. Kapal-kapal Maersk dapat prioritas. Hasilnya, layanan jadi lebih cepat, lebih mulus, dan lebih bisa diandalkan. Ini keunggulan kompetitif yang nyata. Punya strategi baru yang keren itu satu hal. Tapi menjalankannya, nah itu cerita lain. Dan disinilah bagian tersulitnya, mengubah orang. Maersk sadar betul, mesin bisnis baru mereka nggak akan jalan tanpa software yang baru, yaitu budaya perusahaan yang total berbeda. Coba deh, lihat bedanya di foto ini. Kelihatan banget kan? Di kiri, tim kepemimpinan tahun 2016, semuanya seragam pakai jas gelap, kaku. Bandingkan dengan yang di kanan. Tim yang jauh lebih beragam dengan pakaian yang lebih santai. Ini bukan cuma soal fashion loh, ini adalah bukti visual dari pergeseran budaya yang sangat mendalam. Jadi gimana cara mereka melakukannya? Lewat serangkaian langkah ikonik. Dan ini bukan perubahan kecil-kecilan. Mereka hapus aturan berpakaian formal sampai-sampai ada eksekutif senior yang nanya, nanti gimana kalau ada yang datang pakai celana merah? Mereka juga memberdayakan staf di garis depan buat ambil keputusan, dan yang cukup radikal, mereka hapus tes IQ dari proses rekrutmen. Tujuannya biar bisa merekrut orang dengan keahlian yang lebih beragam, bukan cuma yang pintar di atas kertas. Gambar ini ngerangkum semuanya. Dari perusahaan yang tadinya kaku dan konservatif, Maersk sekarang secara terbuka merangkul keragaman dan inklusi. Kontainer pelangi ini bukan sekedar pencitraan, tapi ini adalah simbol kuat dari identitas baru mereka. Tapi, tunggu dulu, transformasinya belum selesai. Masih ada satu potongan puzzle terakhir, keberlanjutan. Bagi Maersk yang baru ini, menjadi perusahaan yang ramah lingkungan itu bukan lagi program sampingan atau sekedar pilihan, tapi sudah menjadi inti dari strategi bisnis mereka. Dan mereka punya rencana yang sangat jelas untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2040. Fokusnya ada dua hal utama, membuat seluruh jaringan mereka jadi jauh lebih efisien dan beralih ke sumber energi atau bahan bakar baru yang lebih bersih.
Tantangannya pun gede banget. Lihat deh, hampir 60% emisi mereka itu datang dari rantai nilai mereka, atau yang biasa disebut scope 3. Artinya, mereka nggak cuma harus membersihkan rumah sendiri, tapi juga harus mendorong seluruh ekosistem pemasok dan mitra mereka untuk ikut menjadi lebih hijau. Dan ini bukan cuma janji kosong, mereka benar-benar menaruh uang mereka di sana. Mereka menginvestasikan lebih dari $1 miliar untuk membuat terminal pelabuhan mereka bertenaga listrik. Mereka juga jadi pelopor dengan meluncurkan kapal kontainer pertama di dunia yang pakai bahan bakar metanol. Ini adalah tindakan nyata yang mendukung strategi mereka. Oke, sekarang sampai ke bagian yang paling penting. Setelah semua kerja keras dan perubahan radikal ini, apakah semuanya membuahkan hasil? Apakah sepadan? Yuk kita lihat angka-angkanya. Angka-angka ini benar-benar luar biasa. Coba bayangkan, dari rugi hampir $2 miliar di tahun 2016, mereka berbalik menjadi untung lebih dari $29 miliar di tahun 2022. Pendapatan mereka juga naik lebih dari 2 kali lipat. Ini adalah bukti finansial yang paling kuat kalau transformasi mereka sukses besar. Dan ingat, skor kepuasan pelanggan yang mengerikan di awal tadi, lihat ini, dari minus 30 melompat jadi plus 33. Ini perubahan yang dramatis banget. Ini membuktikan kalau budaya baru yang fokus pada pelanggan itu benar-benar memberikan hasil. Pelanggan udah nggak benci lagi, sekarang mereka justru jadi pendukung setia. Jadi, Maersk telah melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil. Mereka berhasil memutar balik arah sebuah kapal super raksasa. Tapi cerita ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk dipikirkan. Dalam dunia bisnis yang perubahannya begitu cepat, apakah pekerjaan untuk berubah itu benar-benar bisa dibilang selesai?